Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Siang. Alhamdulillah di sana ini kita bisa tetap kembali pada kuliah pendidikan kewarganegaraan di pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6. Sebentar lagi kita akan menghadapi ujian kesehatan ya. Saya akan mereview materi yang kemarin terkait dengan identitas nasional. Identitas nasional itu kan memiliki tujuan dan fungsi. Tentunya sesuatu pasti ada tujuan dan kalian berada di kampus di sini gitu kan, pasti ada tujuan dan fungsi. Apa yang menjadi tujuan dan fungsi daripada identitas nasional? Yang pertama, tujuan dan fungsi daripada identitas nasional adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Karena kita tahu bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang besar, bangsa yang besar. Bangsa yang besar itu terdiri dari berbagai suku, bahasa, gitu kan, adat, tradisi, gitu kan, dan agama. Maka dengan adanya identitas nasional ini salah satunya sebagai alat untuk mempersatu bangsa. Maka ada istilah semuanya Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda identitas. Itu bagian daripada alat untuk mempersatu bangsa. Yang kedua sebagai pembeda dengan bangsa yang lain. Ya, setiap negara, daerah itu pasti memiliki apa? Perbedaan ciri khas. Indonesia tentunya berbeda dengan negara-negara yang lain. Bagian dari apa? Suku, dari bahasa, dari budaya saja itu sebagian daripada apa? Pembeda. Kenapa setiap negara memiliki apa? Pembeda. Karena itu bagian daripada apa? Identitas nasional sebagai pembeda dari negara yang lain. Simbol merah putih itu adalah punya apa? Filosofi bukan bagi negara ini sebagai identitas itu. Mata uang itu bagian daripada apa? Identitas nasional. Karena tidak akan ada rupiah juga di negara yang lain, dan tidak akan diakui oleh negara lain. Karena mata uang itu bagian daripada identitas nasional. Ketika kita menemukan uang rupiah, gitu kan, misalkan kita sedang berjalan-jalan ke Eropa, menemukan uang rupiah, itu uang rupiah itu maka uang masih siapa? Itu bagian daripada pembeda dengan negara ini. Ketika kita punya uang ada dolar, ada rupiah, ada euro, ada lagi apa real gitu ya. Nah, itu bagian daripada pembeda, ciri khas atau identitas dari sebuah negara itu sendiri. Nah, banyak simbol-simbol yang menjadi apa pembeda daripada bangsa yang lain. Dari lambang negara gitu kan, lambang negara itu apa? Negara kita burung Garuda ya. Burung Garuda itu kan bagian daripada apa? Simbol pembeda dengan apa? Dengan negara yang lain. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah merupakan landasan negara. Identitas nasional adalah sebagai landasannya apa? Landasan negara. Karena tanpa adanya apa? Identitas dari kita tidak akan memiliki apa? Landasan. Negara ini dibuat atas apa? Dengan dasar apa? Yang keempat adalah identitas negara itu sendiri. Negara itu wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu bagian daripada apa? Identitas. Tidak bisa diakui oleh negara lain. Dari Sabang sampai Merauke itu bagian daripada identitas negara itu sendiri. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur pembentukan identitas nasional. Unsur-unsur pembentukan identitas nasional yang pertama itu adalah agama. Kita sudah mengetahui bahwa di negara Indonesia itu ada memiliki berapa agama yang diakui oleh negara itu? 6 agama yang diakui oleh negara. Yang mayoritas itu adalah agama apa? Islam. Lalu kita di sini agama Islam semua ya. Alhamdulillah. Dasar negara Indonesia Pancasila pertama menyebutkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, artinya setiap warga negara wajib beragama. Ya, di KTP di situ kan
menyalahgunakan dan berapa identitas bukan warga negara yang baik. Karena negara yang baik itu harus apa? Sebagai bagian dari identitas sih. Tetapi ada juga di daerah adat itu yang tidak memiliki agama berdasarkan apa kepercayaan kan gitu. Kita harus apa? Hargai. Benar kan? Kalau misalkan kita sudah ada namanya itu sudah kita gitu ya. Nah itu tetap kita harus apa? Hargai. Meskipun itu bukan ada bagian dari apa? Karena kita perlu diajarkan itu apa? Sama toleransi kan gitu. Benar kan? Dalam konsep peragaman dalam Islam juga kan dikelahi muhafidin, benar kan? Ada paksaan dalam agama agamamu, aku agamamu adalah untuk agamamu untuk pentingmu. Itu konsep apa? Dalam konsep beragama. Bahkan dalam beragama, dalam bernegara gitu ya. Negara juga hadir untuk agama ini ada moderasi beragama, gitu ya. Moderasi beragama. Intinya itu untuk mengimbangi gitu kan, untuk mengimbangi jangan sampai kalau misalkan agama saya yang paling benar, ya seperti itu. Intinya setiap agama itu pasti apa? Benar. Ada nggak agama yang mengajarkan dengan keburukan? Nggak ada kan? Nah, jadi agama itu semuanya pasti mengajarkan kepada baik benar. Maka moderasi beragama itu kan menjadi bagian dari, bahkan bisa dijadikan sebagai pedoman bagi setiap warga negara Indonesia. Jangan terjadi sebuah kekerasan mengatasnamakan agama. Dalam Islam kita tidak boleh kita memaksa umat yang lain masing-masing kepada apa bertentangan dalam melakukan dengan apa nilai-nilai apa ketauhidan dalam beragama Islam. Yang kedua adalah adanya suku bangsa, ya suku bangsa. Suku bangsa juga dikenal sebagai unsur pembentukan akan identitas nasional. Suku bangsa adalah suatu golongan sosial yang bersifat askriptif, yakni di bawah sejarah sejak lahir. Suku bangsa kalian, misalkan suku lahir di suku Sunda, ada suku kalian besar di suku mana, di suku Kalimantan, dan tetap kali kamu itu adalah suku apa? Karena suku Sunda itu, suku itu di bawah sejak kalian lahir. Di mana kalian lahirkan? Meskipun kalian besar di luar sana, itu tetap suku itu bagian daripada ciri khas. Kalian datang misalkan kalian lahir di Indonesia gitu kan, bekerja atau sekolah di luar negeri, itu kalian itu sebagai bagian dari Indonesia karena kalian sudah tinggal di mana. Nah itu kemudian yang ketiga adalah kebudayaan. Kebudayaan adalah kemampuan manusia sebagai makhluk sosial yang berisi tentang modal atau perangkat pengetahuan secara efektif yang digunakan untuk mendukung kehidupan manusia. Dengan kata lain, kebudayaan merupakan suatu pedoman atau rujukan bagaimana manusia bisa menghadapi keadaan di lingkungan sekitar benar bertahan hidup. Budaya juga menjadi salah satu faktor penting akan pembentukan identitas nasional. Dengan berbagai macam budaya yang dimiliki oleh Indonesia menjadi salah satu ciri khas dari negara itu sendiri. Oleh karena itu kita harus melestarikan budaya yang merupakan bagian daripada budaya. Tugas kita adalah melestarikan daripada kebudayaan. Jangan sampai kebudayaan itu apa? Hilang. Tidak ada. Karena kebudayaan itu bagian daripada budaya Sunda, budaya suku Sunda. Ada budaya budaya. Jangan sampai hilang. Yang ketiga adalah bahasa. Bahasa merupakan simbol atau lambang secara kultur dan atau verbal. Untuk bahasa itu dilakukan berdasarkan unsur-unsur bunyi ucapan manusia. Maka bahasa itu bagian daripada alat komunikasi. Karena kita terdiri dari berbagai suku, budaya, dengan ciri dan corak yang berbeda-beda, dengan karakter yang berbeda-beda. Bagaimana memudahkan kita berkomunikasi? Itu adalah apa? Untuk kehidupan manusia itu sendiri. Nah, di samping adanya tadi ada suku
yang keempat itu adalah bahasa. Nah, bahasa ini merupakan simbol atau lambang secara arbiter atau verbal. Ini membentuk bahasa dilakukan berdasarkan unsur-unsur bunyi ucapan manusia. Nah, bahasa juga ini bisa bagian daripada apa? Unsur daripada identitas nasional. Dan bahasa yang diakui oleh bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahkan bahasa ini bisa sebagai apa? Alat untuk kita berkomunikasi. Karena memang kita tahu bahwa Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu kan bukan wilayah yang kecil gitu ya. Nah, begitu pun juga dengan berbagai bahasa, latar belakang dan segala macam. Dengan adanya satu bahasa itu memudahkan kita untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Selanjutnya ada karakteristik identitas nasional. Karakteristik identitas nasional itu yang pertama adalah kesatuan Indonesia. Kemudian kesamaan senasib. Dulu Indonesia itu merdeka itu berdasarkan karena adanya apa? Kesatuan. Nah, pada adanya kesatuan kita tidak akan apa? Tercipta sebuah negara. Yang kedua, karena Indonesia itu bagian daripada perasaan senasib. Gitu kan? Senasib kita memiliki nasib yang sama, bukan dijajah. Gitu kan? Punya nasib yang sama dijajah dan pengen apa? Merdeka daripada apa? Dijajah. Nah, ini yang ketiga adalah keinginan untuk merdeka. Karena kita yang dijajah kurang lebih 300 tahun gitu ya, dijajah oleh Belanda gitu kan. Maka kita punya keinginan yang sama untuk apa? Untuk merdeka. Maka pada tanggal 17 Agustus 1945 kita mendeklarasikan Indonesia sebagai negara. Tercantum dalam Undang 45 yang membunyi segala bentuk penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Selanjutnya hak dan kewajiban warga negara. Mungkin itu saja di pertemuan ini. Semoga ada manfaatnya. Barangkali ada pertanyaan. Saya kira cukup ya. Oke, kita lanjut ke depan. Ucapkan terima kasih dan jadi dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasional adalah bahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Ya, semoga ada manfaatnya bagi semua pengguna dan pencerahan gitu ya terkait dengan materi identitas nasional. Ada pertanyaan? Saya kira cukup ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita baca dulu ya. Kuvita, Bila, Rahma, Vidya, Silvi, Ulfi, Kuvita di atas tadi, Hilda, Anissa, Siva, Irna, Henry, Fahmi, Pit bukan mantan nih, ya Pak. Fajri, Pak. Bagja, harus Kurniawan, aku pakai topi pada sopan kalau kuliah. Lima, Masna, oh iya, kira-kira saya perempuan. Raka, Ilham, Didin, Demi, oh masih Demi, ya, MD, dan si Johan.
Berarti 23 orang ya? Siapa yang gak absen? Siapa? Asep. Asep nama? Muhammad lagi? Andris. Oke, udah ya semua? Oke, terima kasih.